Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video ketiga kami, yaitu pertemuan dengan Natsir Masjid dan juru kunci dari Masjid Wali Al-Makmur guys. Nah, agar kalian tidak ketinggalan, mari kita simak videonya ya guys. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi dari kami. Dan agar kalian bisa mengetahui apa aja kegiatan kami. Oke guys, langsung simak aja ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bisa dinamakan Masjid Wali itu bagaimana? Kalau terus ini. Terus tadi kan peninggalannya ada makom. Itu makomnya siapa dan berperan sebagai apa di Masjid Wali? Terima kasih pertanyaan. Nimnya berapa Pak? Biasanya nggak gerak. Aku yang gitu. Jadi kenapa disebut Masjid Wali? Wali ini adalah apa ya? Gelar yang disematkan pada sebuah masjid yang didirikan oleh seorang wali. Kados kiai katakan gelar tidak ber-SK, maksudnya tidak ada surat resminya tapi mendapat sematan. Nah, salah satu bukti kalau di sini adalah dibangun oleh seorang wali atau keturunan itu yang tak jadi satu tokohnya tadi yang memberikan gelar Al-Qur'an dan Sunan Kudus. Yang kedua adalah dari peninggalan beliau sumur peninggalan Sunan Kudus. Dan yang ketiga ada mustaqo yang ada di atas masjid itu. Baik seperti wah lebih atau di mustaqo itu bentuknya kalau Ki Herman pasti itu menyebutnya berbentuk bodoh maksudnya bodoh itu apa ya kayak Bodoh masih saya punya aku ditakut ada gue pas itu nah bodoh itu yoga berbentuk bodoh sempurna seperti itu seperti biasa. Nah, godok ini orang zaman dulu kita godok. Nah, godok ini adalah salah satu ciri atau penanda bahwa masjid ini adalah peninggalan dari seorang Alawiyin atau keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi itulah salah satu pertanda zahir yang ada di masjid ini yang bisa membuktikan kalau ini adalah masjid Wali. Dan kemudian kenapa kok di belakang itu makamnya siapa? Itu gini Mbak, dulu masjid ini itu terkenal angker, masjid tapi angker. Sampai sekarang pun masih angker. Ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Dan semenjak saya di sini banyak beberapa cerita yang saya alami, kejadian yang saya alami juga diceritakan kepada saya, termasuk ada beberapa orang yang merasakan keangkeran ketika mereka tidak sengaja keramat. Ya memang angker itu orang-orang cerita zaman masih tapi angker kan rada ironi gitu. Bener ironi gitu istilah itu. Nah, pada waktu itu sepeninggal Arya Penangsang pasti ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut melestarikan. Salah satunya itu yang meninggalkan mimbar khutbah di sana. Di situ tertulis beberapa nama dan ada satu tertera di situ ada tahunnya tahun 1268 Hijriah, sekitar 1800-an Masehi. Nah, itulah kemungkinan besar di situ nama-nama yang ada di situ adalah orang-orang yang melestarikan. Cuma sayangnya dari dulu sampai sekarang
kita yang mencari-cari manuskrip dan buku-buku yang berhubungan dengan masjid ini itu tidak ada riwayatnya. Cuma beberapa dokumen yang bisa kami dapat itu adalah foto zaman dulu yang di sana, dan ada beberapa dokumen yang saya simpan, cuma yang tak cetak ikut tak. Itu ada di situs Leiden Universiteit Belanda, termasuk fotonya Menara Kudus zaman dulu juga ngambilnya dari sana. Nah, ada beberapa foto yang di sana berhubungan dengan ini, dan beberapa foto yang dulu ada sekarang bentuknya wujudnya sudah hilang. Seperti di sini ada dua gapura sebenarnya, yang ada satu ada di sana. Sekarang cuma pondasi tak. Nah, untuk makam yang ada di belakang, karena dulu itu sekitar masjid ini masih rumput, karena memang penduduknya kan nggak sebanyak sekarang ya. Jadi ini Jawa Tengah ini sejak kebon. Nah, di belakang masjid ini makamnya dulunya itu nggak kelihatan karena tertutup oleh semak-semak dan pohon-pohon, banyak pohonnya. Dan makam-makam yang sekarang bisa dilihat itu dulunya karena ditarik ke atas, diangkat ke atas di sana. Dan sampai sekarang tidak diketahui pasti beliau-beliau di sana di belakang masjid itu, karena tidak ada catatan dan silsilah atau keturunan yang menguri-uri makam tersebut. Tapi bisa dikatakan kalau orang yang dimakamkan di belakang sebuah masjid wali adalah orang-orang yang berjasa, atau beliau adalah tokoh penting yang berhubungan di masjid itu. Kalau mungkin pengikut Arya Penangsang dan juga orang yang meninggalkan mimbar khotbah di sana ada di belakang masjid. Tidak ada yang tahu pasti. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengklaim itu ini makam ini dan sebagainya. Tapi hal itu tidak dijadikan dasar bagi pengurus untuk mengungkapkan ini makamnya siapa, karena hal-hal seperti tidak kasat mata itu kan masih riskan. Karena kalau secara akademisi kan harus punya buku dasar dan ada bukti konkretnya, ada catatannya. Kalau di sini catatan-catatan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya indera keenam, Mas. Eskup, sarjana kuburan. Memang banyak yang ziarah ke sini bilang kalau ini makam si A. Tapi tidak apa-apa, pengurus tidak melarang ziarah, dan juga pengurus tidak memblow out ini makamnya siapa. Ada beberapa usaha yang dilaksanakan pengurus, seperti mau tabayun kepada Syekh Lutfi, tapi belum ada kesempatan bertemu. Cuma beliau dulu ketika masih tahun 90-an kalau itu pernah diundang ke sini dan disarau. Cuma waktu itu dahulu banget, jadi jamaah jam pengajian wis mulai budal, diambil namanya Pirawo, dan Rawo pun itu ketika ditanya soal makam di belakang masjid, beliau tidak menyebutkan sebuah nama, cuma memberikan menyampaikan sesuatu kalau di sini adalah makam orang soleh dan harus dirawat. Ada beberapa cerita. Salah satu yang dialami oleh Mbah Nadirnya yang dulu ketika beliau kecil, bukan kecil lah, masih jenom, itu pernah tidur. Tapi ketika bangun beliau di rumah. Ada juga orang yang dulunya tidur di dalam pas waktu itu, tapi ketika bangun ada di makam di sana, masjid di wetan masjid ini ada makam tidak bisa. Kemudian ada orang yang sengaja ziarah ke sini zaman Debian itu rame-rame tokdir. Ibu beliau tetap ziarah, kalau kita ziarah kalau semalam Jumat kan Mbah standby di sini untuk melayani para penziarah. Ketika datang ke sini bilangnya mau ziarah, ternyata beliau selencor, ternyata beliau menjaluk nomor. Akhirnya sampai sekarang beliau gila pulang dari sini gila. Dan yang paling apa waktu nganu ini ada seorang teman dari orang sini, keluar kota, diajak ke sini itu beliau sampai depan gerbang itu sudah nggak berani masuk karena beliau melihat kalau di masjid ini ada banyak prajurit yang menjaga. Jadi beliau
beliau punya keistimewaan melihat indera keenam, jadi beliau ketika mau masuk pun wis sama yang mlebu tak wis sedih, tapi nggak jadi masuk. Salah beberapa cerita, sebenarnya masih banyak lagi, tapi terlalu kakek cerita malah. Cuma yang menjadi catatan yang sampai sekarang saya pegang dari mbah saya itu, nek ndok masjid iki attitude dijogo. Ketika pas bercontohnya di cerita seseorang yang bapak-bapak yang ikut bersih-bersih di makam itu langsung kena sendiri, langsung dikai ganjarane loh, bro omongan kodok. Nah, jadi untuk masing-masing ini nanti ketika di sini dijaga, insya Allah kalau punya niat baik tidak apa-apa. Kalau misalnya sudah punya niat tidak baik sebelumnya, pasti nanti mendapat baik mendapat bala dan lain itu. Sekarang masih ada.